Yogyakarta menyimpan sebuah labirin sejarah yang tak lekang oleh waktu, Taman Sari. Dibangun pada tahun 1758 oleh Sultan Hamengkubuwono I, kompleks ini berdiri megah bukan sekadar sebagai tempat rekreasi raja, namun apa yang sebenarnya membuat Taman Sari ditetapkan sebagai cagar budaya yang harus dilindungi negara? Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Taman Sari memenuhi kriteria mutlak sebagai cagar budaya. Pertama, ia adalah kekayaan budaya bangsa yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Kedua, situs ini merupakan hasil karya artistik yang unik, memadukan arsitektur Jawa dan Portugis yang tidak ditemukan di tempat lain. Lebih jauh lagi, Taman Sari adalah wasiat peradaban atau bukti nyata dari kebesaran Kesultanan Mataram Islam pada masanya. Karena nilai-nilai universal inilah, pelestariannya bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban hukum yang mengikat. Namun, status agung tersebut sempat terancam sejak gempa besar tahun 1867, vandalisme, hingga pelapukan akibat cuaca. Kondisi Taman Sari sempat berada di titik nadir. Fakta yang menyedihkan terungkap pada September 2003. Di New York World Monument Fund atau WMF mengumumkan bahwa Taman Sari masuk dalam daftar 100 Most Endangered Sites 2004. Artinya, situs ini dikategorikan sebagai salah satu dari 100 situs warisan dunia yang paling terancam punah. Menghadapi ancaman ini, Taman Sari kini dikelola dengan standar konservasi yang ketat. Lantas, bagaimana sejarah pembukaannya untuk publik di tengah upaya penyelamatan tersebut? Kami mencoba bertanya langsung pada fasilitator di lapangan. Jadi Taman Sari itu dibuka pertama kali untuk jadi tempat wisata ya. Pertama kali itu 1 April 1974. Dibuatnya adalah tahun 1758. Itu digunakan oleh Sultan pertama sampai Sultan kedua saja. Dan per 1 April 1974 itu pertama kali dibuka untuk wisata. Membuka situs purbakala untuk ribuan wisatawan tentunya membawa konsekuensi fisik. Kerusakan struktur memanglah tidak bisa dihindari. Kami menanyakan tentang riwayat renovasi besar yang pernah dilakukan untuk memperkuat tulang punggung bangunan ini. Jadi dari awal dibangun sampai saat ini baru 2 kali ada renovasi. Tapi renovasinya lebih ke fisik ya. Fisiknya mungkin kayak lebih ke luarnya, sisi luarnya. Mungkin kalau bangunannya ada pada gripis gitu dilepok ulang, kan seperti itu. Terus ada beberapa penambahan struktur besi juga ada. Cuman untuk yang di sumur gemuling. Lantas, bagaimana dengan perawatan elemen air di Umbul Binangun yang menjadi jantung tempat ini? Ya, kolam itu perawatannya beda. Karena mereka per 1 atau 2 hari itu pasti ditaburi kaporit biar tidak mudah lumutan, warnanya juga warnanya. Biar ya warna dari airnya juga tetap bening. Itu ada kaporit pastinya. Terus per 3 bulan sekali harus dikuras total. Jadi dikeringkan, terus dikosek. Nah, jadi biasanya prosesnya 2 hari. Sama bangunan-bangunan ini yang agak hitam-hitam itu jamur. Ya, itu jamur sebetulnya. Itu jamur biasanya air hujan yang kering kayak gitu. Itu biasanya perawatannya sekitar 3 bulan sekali. Nanti disemprot pakai air tekanan tinggi. Itu nanti biar lumutnya. Selain perawatan rutin terhadap kebersihan air dan lumut, pelestarian Taman Sari juga dihadapkan pada tantangan struktur akibat faktor geologis. Untuk mengetahui sejarah pemugaran pasca bencana, kami mewawancarai pemandu wisata yang juga merupakan warga lokal setempat. 2006, 2010, 1087 itu pertama kali, 1087 gempa Merapi. Lalu kedua 2006, ketiga 2010. Berarti ini dari Semen ya? Sambung. Sudah diperbaiki lagi, tapi tetap tidak boleh merubah bentuk bangunannya. Lalu, siapa yang memegang kendali penuh atas standar pemugaran tersebut? Purbakala. Jadi pihak Purbakala yang membangun lagi. Purbakala itu? Jadi sana di daerah mana? Jalan Solo juga. Apakah modernisasi atau perubahan estetika diperbolehkan dalam proses ini? Lagi dibikin model nggak ada, nggak boleh. Tetap seperti yang zaman dulu aslinya.
Tentunya hal tersebut juga sudah membuktikan bahwa Taman Sari telah sesuai dengan 4 prinsip konservasi: keaslian bentuk, bahan, teknik, dan tata letak. Bukti kepatuhan terhadap prinsip ini ditunjukkan melalui material asli yang masih dijaga. Kayak bata ya Pak berarti Ya dijual? memang batu bata, Pak. Tapi kan bukan dari semen. Oh, ini kan bukan semen. Berarti yang dibangun ini yang ditinggalin di UNESCO, Ya. yang dibangun yang di sana ya? Kami juga menanyakan mengenai bangunan asli yang saat ini masih tetap berada di atas pemukiman warga. Lalu, bagaimana realitas di lapangannya? Itu sekitar 37 tempat, nggak salah itu, nggak salah loh. Lebih malah itu. Berarti ini tuh masih ada yang belum kelihatan. Wah, pada kena rumah penduduk, hilang kena bangunannya, hilang punya. Ada yang di dalam rumah. Oh, berarti ini belum full kelihatan semua. Iya, rumah saya juga ada bangunan seperti ini. Jadi dibuka ya kelihatan bangunannya. Dari pihak dinas melihat ini ada bangunannya, nah di foto, besok bakal hilang rumah ini. Diganti rugi juga. Dan nggak diminta ganti rugi, dia kamu kan dibongkar aja. Perjalanan menelusuri lorong waktu di Taman Sari membawa kita pada satu pemahaman mendalam bahwa konservasi cagar budaya bukanlah pekerjaan satu malam dan bukan sekedar tentang memoles dinding agar terlihat baru. Ini adalah tentang menjaga autentisitas atau keaslian, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Kita belajar bahwa cagar budaya bukanlah benda mati yang beku di masa lalu. Ia adalah entitas yang hidup. Ia tumbuh bersama masyarakatnya, bernafas bersama kotanya, dan berbicara kepada siapa saja yang mau mendengarkan kisahnya. Tugas kita sebagai generasi masa kini bukanlah mengubahnya demi estetika sesaat, melainkan merawatnya dengan ilmu pengetahuan dan hati agar kelak anak cucu kita masih bisa melihat jejak keagungan Sultan Hamengkubuwono I dalam wujud yang paling jujur dan asli.